Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa qad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang kami muliakan, judul khutbah yang kami ingin sampaikan pada Jumat yang sangat berberkah ini, yaitu keutamaan menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, hadirin yang kami muliakan, ajaran agama Islam menuntut pemeluknya. Di dalam kehidupan ini kita harus ada keseimbangan. Artinya dunia kita bagus, akhirat kita juga bagus. Dunia kita harus bahagia, dunia kita harus selamat, kemudian akhirat kita juga bahagia, akhirat kita juga kelak nanti akan selamat insyaallah taala. Dan inilah yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Tuntutlah urusan akhiratmu. Berusahalah supaya Anda selamat di akhirat. Berusahalah supaya Anda masuk surga. Berusahalah supaya tidak masuk neraka. Wa la tansa nasibaka minad dunya, akan tetapi jangan lupa urusan dunia. Ayat ini bercerita tentang Qarun, orang terkaya di dunia. Dia hanya mendahulukan dunia tapi lupa akhiratnya. Makanya ayat ini mengingatkan kepada kita umatnya Nabi Muhammad harus ada keseimbangan antara dunia akhirat. Saking maunya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita umat Islam ini punya keseimbangan, doa yang sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak pernah lupa dalam kesehariannya, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah saya kebaikan dunia. Ya Allah, berikanlah saya kebaikan apa-apa yang ada di dunia. Wa fil akhirati hasanatan, dan berikan juga saya kebaikan akhirat. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, dan jauhkan saya dari siksa neraka. Nah, oleh karena itu, hadirin yang kami muliakan, sesudah sholat Jumat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita keluar dari masjid untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Faiza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Faiza qudiyatis shalat, apabila sholat Jumat telah dilakukan, kurang dimakan Jumat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bersemangatlah keluarlah kamu mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah Anda mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ada tulis-tulis masih ini. Lalu sampai dalamnya pun yang pegawai silakan pergi ke kantornya, yang pedagang silakan lanjutkan bisnisnya, yang petani silakan pergi ke sawahnya. Apa tujuannya? Lalu sampai dalamnya Allah Taala. Nah, hadirin yang kami muliakan, mendapatkan kebaikan dunia, mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, apalagi zaman modern ini tidak semudah membalikkan matanya. Akan tetapi hadirin yang kami muliakan, ada jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi orang-orang yang bertakwa, maka dunia kita akan terjalan. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka setiap problem, setiap permasalahan yang dihadapi, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa adalah yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah. Nabi Daud wajib, Nabi Daud sunnah, Nabi Diri dan kenatnya mengalami menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menghindari hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah. Itulah yang berpredikat orang-orang yang bertakwa. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, yang dimaksud orang-orang yang bertakwa itu bukan hanya orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud, bukan hanya yang melaksanakan puasa sunnah, bukan hanya melaksanakan sholat Jumat, tapi orang-orang yang bertakwa adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjadi orang bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar apa yang kita buat alangkah sekarang ini. Rezeki kita sempit. Maksud melalui tadi Nabi Ta'ala berkata, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga memberikan kepada kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu keuntungan orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, keuntungan orang-orang yang bertakwa, kita akan mendapatkan hidayah di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum." Di surah Al-Anfal ayat 29. Kalau Anda menjadi orang-orang bertakwa kata Allah, maka Allah akan menjadikan dalam hati kita itu furqana. Apa yang dimaksud dengan furqan? Kita akan sanggup membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal, mana yang tidak baik, mana yang jelek. Hadirin yang kami muliakan, banyak yang masyarakat yang tanya-tanya, Ustaz, ini pemilihan sudah datang, apa sama yang kita harus? Saya katakan bertakwa kepada Allah. Tauhid mengatakan ittaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menunjukkan bahwa inilah yang kau pilih menjadi pemimpin kalian, supaya kabupaten Pindrang menjadi kabupaten yang baru, supaya Indonesia bisa menjadi negara makmur seperti negara-negara yang lain. Oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, sebentar lagi kita demokrasi.
kita akan adakan di antara masalah semuanya. Saya harapkan kepada kita semuanya, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah kita fanatik dengan siapa yang kita tunggu, tapi mari kita bertakwa kepada Allah supaya Allah itu Allah memberikan cahaya di hati kita, supaya kita diberikan petunjuk. Inilah yang penting. Kalau di antara kita ada yang ingin menjadi pemimpin, tolong jadilah orang-orang yang bertakwa, supaya Allah menunjukkan bahwa adalah yang berada dalam diri. Sekali lagi, kalau di antara kita ada yang ingin dipilih, tolonglah menjadi orang-orang yang bertakwa, supaya Allah menjadikan kamu memilih Anda. Itulah hadirin yang kami muliakan. Keutamaan orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, keuntungan orang menjadi orang-orang yang bertakwa, Allah akan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 287, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "In tattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberikan kamu ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, di Indonesia ini membuat istiqlal banyak orang-orang pintar. S1 sudah tidak terhitung banyaknya, S2 sudah terhitung banyaknya, S3 sudah terlalu banyak. Makanya kalau kita sudah mempunyai gelar, mari kita sama-sama takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ilmu yang kita miliki dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat. Kalau kita sementara menuntut ilmu, marilah kita menjadi orang-orang yang bertakwa, supaya Allah menuntut kita, supaya kita mendapatkan ilmu yang berberkah. Nah, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya keuntungan orang-orang yang bertakwa, Allah akan melipat gandakan pahala apa yang kita lakukan. Di dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau kita bertakwa, insya Allah tidak ada benda yang dari mengumpulkan Allah kita. Tapi kalau kita tidak orang bertakwa, belum tentu nanti mengumpulkan Allah kita. Kemudian hadirin yang kami muliakan, makanya karena takwa itu menjadi sumber kebahagiaan kita, sumber keselamatan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa taqawwadu wa inna khairaz zadi taqwa wa taqwa ya ulil albab." Berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dia memiliki hubungan Allah Ta'ala. Insya Allah itulah bekal yang terbaik dalam kehidupan ini untuk menggapai kebahagiaan dunia, kebahagiaan di akhirat insya Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir, kalau kita menjadi orang-orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berkahnya dari langit, mengeluarkan berkahnya dari bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu wa qalu ma kanu yaqulun." Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, saya akan menurunkan berkah dari langit, dan saya akan menurunkan saya keluarkan berkah dari tanah. Dengan berberkahnya langit, dengan berberkahnya apa yang keluar dari bumi, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat insyaallah Ta'ala. Jadi sebagai kesimpulan dalam khutbah ini, karena sudah tidak panjang, sebagai kesimpulan dalam khutbah ini, kalau kita ingin meraih kesuksesan dunia akhirat, mari kita sama-sama berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ini dipisahkan oleh Allah Ta'ala. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kesimpulan yang kedua, kalau kita menjadi orang-orang yang bertakwa, jangan khawatir dunia
pasti akan kita raih akhirat terlebih dahulu kita raih. Kenapa? Allah sendiri yang menjanjikan kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.